reset lamanya. Terus kolongannya diganti dengan kolongan yang ada keramiknya. Ini kita siapkan. Sebelum kita pasang, kita harus bikin landai untuk rail seatnya. Ininya kita harus pangkas sedikit, kita pangkas biar nanti untuk dalam proses pembenangan lebih mudah dan lebih rapi. Ya, kita mulai. Ya, bisa gunakan amplas lah. Penghalusan ini agak sedikit condong toh, jadi ini akan mempermudah kita di saat pemasangan kolong atau ringgat. Saya gunakan adalah benang nilon yang bisa kita cari di toko jahit kan. Kalau mau hasil yang maksimal sebenarnya pakai benang NPC. Kalau benang nilon masih bisa tembus di saat presinan atau pengeliman. Tapi banyak cara untuk biar benang ini tidak bisa tembus di saat presinan atau pengeliman. Sementara saya kasih contoh, kita pakai itu aja, foil, aluminium foil. Seperti ini, aluminium foil kita bisa beli ya di toko bangunan adalah. Saya ukur dulu keperluan foilnya seberapa. Ya, setelah foilnya kita potong, kita buka lemnya, terus kita tempelkan dengan warna degradasi.
saya siapkan resin, ini hair dryer pengeringnya atau bahasa katalis. Nah, ini banyak teman-teman yang untuk proses penimbangannya atau pengukurannya, perbandingannya, resin itu ada yang 1:1, 3:1, tergantung jenis resinnya. Nah, kalau saya ngukurnya paling gampang, kita bersihkan. Nah, kalau saya ngukurnya pakai pipet, itu yang paling gampang. Kalau resin ini yang biasa ini 3:1, ini resin bening. Saya gunakan pipet ini dulu tempat bekas liquid rokok elektrik. Pipet ini yang saya gunakan, pipetnya saya keluarkan. Nah, ini pipetnya. Jadi 3:1 itu 3 resin 1 katalis. Jadi saya pakai perbandingannya 3:1 dan alat takarnya itu. Jadi 3 tetes resin saya kasih 1 tetes katalis. Untuk satu atas ini biasanya kalau saya sih ya nakar 30 tetes resin. Kita mulai. Gunakan pipet, paling gampang ukurnya. Nah, setelah kita campur, kita aduk. Aduk sing rata. Kalau sudah rata, kita diamkan. Nah, setelah kita aduk, itu biasanya lah itu ada gelembung-gelembung udara kecil-kecil. Lah, gelembung udara itu kita harus hilangkan. Nah, kalau kita hilangkan itu bisa menggunakan korek api. Dalam artian korek api kita korekkan seperti ini. Loh, dikasih kejutan api, dikasih kejutan dia akan hilang. Tapi kalau saya kan pakainya hair dryer, kita gunakan hair dryer juga bisa. Ini wah, itu hair dryer saya, wah udah merah panas. Nah, itu saya sikatkan ke sini. Biar gelembung udaranya pergi atau hilang, pecah. Nah, udah bersih, gelembung udaranya enggak ada.
Nah, pengolesan resin ini tidak perlu tebel-tebel, tipis saja, disesuaikan. Yang penting rata. Sebenarnya resin ini kuncinya biar kuat itu, biar tidak mudah pecah, itu sebenarnya untuk pengecekan gelembung udara. Yang bahaya itu di kaki kolongnya yang sering tersimpan atau gelembung udara tidak keluar. Resin pun pengaruh ya, semakin bagus resinnya memang hasilnya akan semakin bagus, karena kan resin juga banyak tipe, ada yang tipe keras, ada yang tipe lentur, ada tipe buram, ada yang tipe bening. Dan dalam penggunaan resin dihindari jangan sampai terkena kulit, karena resin ini gatal, reaksi kimianya dia gatal. Jadi sebenarnya kalau anjurannya yang bener atau safety-nya, kita harus pakai sarung tangan, maksudnya sarung tangan yang plastik gitu, yang karet. Nah, itu untuk menghindari kita terkena reaksi langsung dari resinnya. Kalau saya sih memang ribet sih pakai sarung tangan, terlalu lama. Nah, saya langsung aja kayak gini. Cuman ya kalau terjadi kulit kita terkontak oleh resin, pertolongan pertamanya yaitu kita gunakan air sabun. Jadi kita bisa gunakan sabun colek, mereknya bebas lah, banyak merek sabun colek. Kalau enggak gitu sabun-sabun cuci piring itu. Kita bersihkan tangan kita atau daerah yang terkena resin dengan itu. Kalau terkena resin gatal, melepuh dan gatal. Melepuhnya ya enggak langsung melepuh gitu, enggak. Jadi gatal terus, kita itu pinginnya garuk aja. Nah, karena kita garuk akhirnya dia terluka. Nah, lukanya itu kadang-kadang lama keringnya. Dan kalau dia sembuh, tidak seperti kulit-kulit yang normal.
ya hindari resin itu ya, buram keras. Ciri-cirinya resin buram keras itu warnanya, kalau dari segi warna ada yang berwarna ada yang tidak. Kalau yang berwarna itu biasanya warnanya dia itu merah jambu. Kalau dari segi pencampuran dia itu 100 banding 1. Jadi resinnya 100, airnya 1 kali. Itu resin buram keras, resinnya cepat kering, harganya sih murah ya. Kalau harganya resin buram itu yang model merah jambu itu kalau nggak salah 1 liternya itu nggak sampai lah uang 50.000. Itu resin bukan untuk root ya, resin itu cepat kering, dan kalau kita terlalu banyak menuangkan atau memberi campuran hair dryernya, dia bisa keluar asapnya dan bisa terbakar. Udah tahu. Sekarang kita nyampur lagi buat handle-nya, buat rail seat. Dilihat dari sini, kalau dari kamera nggak terlihat, ini ada banyak gelembung. Nah, ini kita harus keluarkan gelembungnya. Gelembung ini harus keluar, kalau enggak dia akan pengaruh buat kekuatan resinnya. Resinnya akan mudah sekali pecah karena banyaknya rongga udara. Nah, resin sudah, saatnya kita potong kerjaan lain.